Southeast Asia Regional Office itu adalah office di Southeast Asia. Jadi dia itu membawahi 10 negara, 11 ya, 11 negara, dan pusatnya itu ada di Jakarta. Dan si LOC Southeast Asia Regional Office ini punya sub-offices. Sub-officesnya itu ada di Manila, di Bangkok, di Kuala Lumpur, sama satu lagi di Myanmar, di Burma. Itu kira-kira biar tahu gambarannya si LOC itu kayak gimana. Jadi tuh si Perpustakaan Nasionalnya Amerika, LOC, dia punya 5 regional office di seluruh dunia. Jadi si regional office-nya ini kerjanya adalah ngambilin semua material yang ada di daerah itu untuk nantinya dikirim ke Washington DC, yaitu pusatnya si LOC gitu. Jadi yang si regional office ini kira-kira kayak dapurnya gitu loh. Nyari-nyari material itu bukan buku aja ya, bisa film, musik, majalah, peta, kayak gitu-gitu. Terus sebelum di LOC juga, saya di LOC udah hampir 5 tahun. Sebelumnya saya di CNN Indonesia TV, itu dari mulai dia dari mulai pertama dibangun CNN Indonesia, saya sebagai staf ahli di digital archivist-nya. Jadi saya ngurusin kayak semua materi siaran mereka, terus QC-nya, lalu ya udah di metadata gitu, dimasukin ke cloud, disimpannya di cloud mereka gitu. Terus ini sebenarnya nggak usah kaku-kaku banget sih, aku cuma kayak mau sharing-sharing aja buat adik-adik semua nih ya, biar kebayang nanti pengaplikasiannya nanti kalau misalnya metadata kataloger atau metadata librarian tuh kayak gimana gitu di pekerjaannya, dan kira-kira itu profitnya bagus nggak sih buat kedepannya, terus trennya kayak gimana gitu ya. Oke, aku mulai aja ya presentasinya. Share screen. Oke, ini ya seperti tadi dibilang ya, aku mau sharing tentang metadata dunia kerja. Ini kalau kata Bu Rahmi sih kalian udah pada setahun ini udah pada tahu ya seperti apa gitu ya metadata. Ini aku kayak mau refreshing aja. Sebenarnya metadata itu apa? Buat intinya itu adalah data di dalam data. Jadi suatu entitas itu harus punya data biar bisa membedakan dengan yang lain. Intinya itu. Lalu dalam kehidupan sehari-hari itu metadatanya tuh seperti apa? Misalnya dalam dunia kreatif, di sini ada contohnya ada ID misalnya di kantor. Kalau kalian tuh ID mahasiswa, itu termasuk metadata, nama panjang kalian, metadata. Terus untuk campaign suatu agensi, terus namanya, placement-nya, terus untuk di di kegiatan jual beli itu ada SKU, itu kayak kode produknya, terus nama produknya apa, kategorinya di mana, fashion, apa dia makanan atau apa. Nah, itu termasuk metadata. Jadi untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi kita jadi bisa membedakan gitu ya. Terus ini aku juga mau kasih contoh, misalnya gini deh, metadata itu biar gampangnya untuk misalnya ada 2 orang dengan nama Anggi. Lalu kalian membedakannya seperti apa? Kalian membedakannya misalnya satu namanya Anggi siapa dari nama panjangnya, terus dari bentuk tubuhnya, satu gendut, satu kurus, terus dari misalnya dia biasa pakai baju warna biru. Nah, itu semua namanya metadata. Jadi informasi yang ada
di dalam satu entitas gitu. Terus gimana metadata di hubungannya dengan ilmu kita gimana tuh ya? Nah, kalau untuk di ilmu kita itu dipakai untuk identifikasi material. Materialnya itu bisa buku, bisa majalah, bisa video. Nah, itu digunakan metadata. Contohnya misalnya ya di perpustakaan, buku-buku, terus di pusat arsip, terus di museum, terus di rekam medis rumah sakit, dan juga pusat informasi lainnya. Untuk biar ada user, biar bisa kepanggil gitu. Dia pengen cari tentang apa, dia jadi tahu ini yang dia mau materialnya ada di mana dan materialnya benar apa enggak yang dia cari dengan kebutuhan dia gitu. Makanya diperlukan si metadata itu. Terus, nah ini apakah metadata untuk buku saja? Tentu aja enggak ya. Metadata juga bisa untuk CD. Ini saya kasih contoh albumnya Adele. Terus bisa untuk DVD film, tuh Avengers. Di Netflix juga di streaming online. Mereka itu pakainya metadata librarian. Di Spotify juga pasti ada metadatanya. Untuk peta, untuk majalah, koran, dan lain-lain. Terus ini aku mau kasih contoh metadata yang ada di LOC ya. Ini ada contoh-contohnya untuk Ed Sheeran, album Ed Sheeran. Terus ada Spider-Man Homecoming. Nah, ini untuk contoh, emang agak kelihatan pusing ya. Ini contoh metadata untuk albumnya Ed Sheeran yang Number 6, Collaboration Project. Nah, seperti ini. Yang ininya nih 100, 245, 24, 246 ini pakai mark. Lalu untuk rule-nya itu pakainya RDA. Nah, ini contoh teks 100, ini untuk si komposer, performernya. Terus ini judul albumnya. Terus ini apa publishernya Atlantic Records. Terus di publishnya di mana di New York. Terus ini kita juga kasih apa namanya anotasinya. Ed Sheeran la bla 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 biar tahu ini sebenarnya isi metadatanya tuh benar nggak sih yang dicari Ed Sheeran yang mana, album Ed Sheeran yang mana. Terus juga dikasih subjeknya popular music. Terus ada juga kan di album ini dia kolaborasi ya sama beberapa artis ya. Ini semuanya ditulis nih, ada Khalid, Camila Cabello. Terus juga ini tahun ini adalah tahun lahirnya. Nah, ini kalau kita klik itu ngelink. Nah, ini juga salah satu contohnya metadata biar memudahkan kita. Misalnya pengen tahu kepo aja Justin Bieber lahirnya tahun 94 nih. Dilahirinnya di mana kita klik aja. Nih, Justin Bieber lahirnya di London tapi Londonnya Ontario, Kanada. Di sini dikasih tahu Justin Bieber born March 1st, 1994. Kayak gitu. Dan ini semua ngeling-ngeling semua metadatanya. Kalau kita lihat ada yang garis-garis biru kayak gini. Camila Cabello seperti ini. Lahirnya 97 bulan 3 tanggal 3. Dia Cuban American born. Seperti itu. Ed Sheeran juga bisa diklik. Ini contoh metadata yang authority record. Mungkin Bu Rahmi udah kasih tahu juga ya sebelumnya, authority record. Lalu saya mau kasih tahu juga yang Spider-Man Homecoming. Coba ya.
agak lemot nih gara-gara sekalian apa namanya? Sekalian streaming. Oke, ini Spider-Man film yang Homecoming. Ada tulisannya motion picture. Terus ini apa namanya? Dikasih tahu kalau misal produsernya Columbia Pictures. Terus ini ada keterangannya yang lain. Terus ini adalah bentuknya DVD ya. Ada tulisannya DVD video. Terus dikasih tahu juga original rilisnya di 2017. Terus ini cast-nya ada Tom Holland, Michael Keaton. Nah, terus metadata juga ada metadata untuk fictitious character. Kayak gini Spider-Man juga dibuat metadata ya. Ini. Dia diciptakan tahun 1962. Ini kalau dilihat sebenarnya metadata gini pusing ya, tapi sebenarnya tuh kalian dapat informasi banyak banget yang sebelumnya nggak diketahuin ketika kalian mengerjakan suatu material untuk di metadata kayak gitu. Sekarang coba dari Indonesia. Ini Gundala, ada filmnya juga, cuma ini yang versi komiknya. Nah, ini yang bikin komiknya namanya Hasmi, udah meninggal. Dia lahir tahun 46, terus meninggalnya tahun 2016. Dan ini ketika misalnya kan si Hasmi, ini aku mau sharing aja kalau misalnya, pertama si Hasmi itu lahir 1946. Terus dia ininya nggak ada nih 2016. Lalu ketika dia meninggal, maka metadatanya harus diupdate, ditutup tahunnya. Jadi dia meninggal tahun 2016. Jadi kita tahu kalau si authornya udah meninggal gitu. Nah, kayak gini. Terus aku mau kasih tahu juga kalau dari Indonesia komiknya di Lestari Supernova. Semoga pada tahu ya. Wait, hold on. Oke, ini di Lestari Supernova ya kayak ini. Terus dikasih tahu juga di metadatanya kalau di Lestari itu pen name of Dewi Lestari. Terus tokoh Indonesia Jokowi. Nah, ini juga dikasih tahu kalau dia Presiden Indonesia dari 2014. Terus sekolahnya Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan. Lulusnya tahun 1985. Akhirnya di Surakarta, Indonesia. Selain untuk entitas yang apa namanya? Nama orang, dia juga ada entitas buat subjek. Misalnya kalau subjek dari Indonesia adalah tari saman. Nah, ini Saman Dance. Nah, dikasih tahu nih, Saman is one of the popular dances in Indonesia. Origin from Gayo ethnic di Aceh Province. Nah, ini nama lainnya Saman, Samani. Terus ini adalah classification-nya buat uh, Library of Congress classification number. Ada juga di DC, ada UDC, tapi kalau untuk di LC sendiri pakainya ini LOC classification number. Terus balik lagi ke ini. Ya, ini juga ada
Blackpink, kasih tahu deh. Nggak cuma, jadi seluruh entitas di dunia ini pasti dimetadatakan oleh Library of Congress selama dia masuk materialnya masuk ke Library of Congress. Makanya dia ada yang dari Korea, ada yang dari Indonesia, dari Afrika pun juga ada kantor regional office di Afrika di Kairo, Mesir. Gitu. Ini Blackpink. Dia berdiri tahun 2016. Ini udah ada nomor buat classification number buat Blackpink. Gitu. Jadi semua material tentang Blackpink pasti nomornya ini, gitu. CML 421. Nah, ini ada tulisan Hangulnya juga. Nah, terus setelah lihat si metadata ini, terus gimana sih buatnya? Kalau di LOC sendiri, itu pakainya RDA, ini Resource Description and Access. Terus nanti akan berubah lagi jadi namanya BFrame. Sebenarnya itu versi upgrade-nya aja dari RDA ya. Kalau dulu ada namanya AACR 2, nah itu udah nggak dipakai sama sekali, itu jadi history aja. Dan sekarang yang dipakai itu RDA. Sebenarnya itu isinya ya rule aja sih, rule si gimana cara metadatanya nih. Saya kasih RDA toolkit. Nah, untuk kalian baca ini tuh harus subscription, jadi emang harus bayar gitu sistemnya. Nah, ini guideline-nya sebenarnya versi upgrade-nya dari AACR, tapi ini lebih gampang gitu. Bahasanya juga lebih gampang daripada AACR menurut saya. Kayak ini terminologi dan nggak ada di bahasa Indonesia, jadi emang harus bisa bahasa Inggris. Ya kalau dilihat emang pusing. Soalnya saya juga training ini itu 1 tahun lebih untuk nguasain si RDA, dan sampai sekarang juga masih belajar karena si RDA ini selalu di-upgrade gitu. Seperti ini, terus ada rule buat Indonesian names, Chinese names seperti apa. Misalnya ya, orang Chinese tapi keturunan Indonesia seperti apa. Seperti ini. Harus dibuat construct authority record-nya seperti apa. Terus dia juga ngeling-ngeling. Ngeling ke sini. Contohnya. Oke. Emang metadata itu ya gampang-gampang susah, tapi setelah kalian pelajari sebenarnya kalian dapat banyak insight dari nge-metadata, nge-katalognya. Nah, terus ini aku juga mau kasih lihat. Ini kelihatan jelas nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya? Somewhat. Oke. Ya ini bukunya Gastronomi 100 plus Inovasi Tempe. Ini aku mau kasih tahu, ini adalah LC Classification Number. Terus ini pengarangnya Astawan Made. Terus ini judulnya. Terus ini subjudulnya. Lalu ini adalah harus dieja. Jadi biar orang misalnya nyarinya gastronomi 100 plus bisa gastronomi ditulis 100 plus inovasi tempe juga ketemu gitu. Terus dipublishnya di Bogor.
penerbitnya IPB Press gitu. Nah, ini semuanya pakai RDA. Nih, RDA content. Terus karena dia di dalamnya banyak ilustrasi ya, resep-resep gitu, jadi dikasih illustration di sini, illustration. Nah, yang ini juga termasuk metadata nih. Tuh. Oke, terus di dalam metadata juga yang di LC ya, yang di LC itu ada 3 entitas besar. Yang pertama itu adalah descriptive cataloging. Ini semuanya namanya deskriptif. Terus authority record cataloging, ini buat yang nama-nama tadi. Yang ini Astawan Made, Blackpink, terus Jokowi. Terus yang ketiga adalah subject cataloging. Nah, subjek ini salah satu yang paling penting. Nih, subjek nih cooking Indonesia. Berarti maksudnya adalah tentang apa namanya? Memasak tempe di Indonesia. Terus dia kan ditulis nih Indonesian recipes on cooking tempe and its history in Indonesia. Berarti ada history kan. Nah, ini ditulisnya tempe Indonesia history. Jadi sebenarnya si subjek ini itu dari 520. 520 adalah anotasinya kayak rangkumannya gitu. Terus ini juga dikasih bentuknya apa? Cookbox seperti itu. Terus ini aku agak cepat kalau misalnya kecepatan kasih tahu aja ya. Terus ini metadata cataloger tuh bisa kerja di perusahaan apa aja sih? Ini aku mau kasih contoh ya, biar kalian semangat sih sebenarnya, biar tahu nanti ke depannya habis lulus, misalnya mau jadi metadata cataloger, nggak cuma di perpustakaan aja kok, bisa di tempat-tempat lain dengan gaji yang lumayan besar menurut saya. Bisa di Perpusnas, di LOC tentu saja, ada di LOC di Jakarta. Terus ada government agencies, misalnya kamu mau di apa namanya? Di perpustakaan DKI Jakarta. Ya intinya jadi PNS sih. Jadi PNS itu uh, uangnya tuh lumayan kenceng. Terus di perindustrian ada di Krakatau Posko, itu namanya dokumen controller ya. Nah, itu juga sama sebenarnya intinya metadata. Terus ada Samsung SDS data system. Nah, ini waktu itu teman saya 2 orang kerja di Samsung SDS itu dibawa ke Kuwait untuk ngerjain si metadatanya di sana gitu. Terus ada di dunia digital itu hampir semua ada di Detik, CNN Indonesia, Kompas TV, itu semua pasti butuh metadata cataloger. Terus agency Big Four, Deloitte, PwC, even Bank Indonesia aja di perpusnya butuh metadata cataloger. Terus kerjanya bisa di Indonesia aja apa bisa di luar negeri? Tentu aja bisa di luar negeri juga. Ini kalau kita lihat visual material cataloger dari Harvard, fine art cataloger, banyak ya. Yang deket deh di Singapura. Ini banyak banget. Ini National Library-nya Singapura. LAAS baru dibikin kayaknya. Dan dia butuh banget librarian cataloger seperti itu. Jadi sebenarnya jangan putus asa kalau misalnya pengen keluar negeri dengan jurusan ilmu perpus tuh bisa banget gitu. Terus di sini juga saya kasih contoh yang lain. Nah, even Netflix juga butuh cataloger. Ini waktu lamaran vakansi tahun 2021 di Los Angeles. Dan dia juga nggak menutup kemungkinan, di Los Angeles mana mau orang Indonesia. Nggak, mereka mau orang Indonesia. Salah satu syaratnya adalah S2 atau yang udah berpengalaman di metadata cataloger seperti itu. Ini IMAX, pada tahu kan IMAX kalau misalnya nonton, namanya Vault Librarian. Ya, ini dikasih tahu ngapain role-nya. Terus ini aku juga kasih tahu librarian salaries in Singapura itu termasuk tinggi, di atas rata-rata, average-nya $4,000 a year, tapi ini di atas rata-rata. Terus ya kayak gitu kira-kira. Jadi jangan, ya tetap semangat deh kalau misalnya mau
di apa namanya? Difokusin ke satu. Kalian kan nih ilmu perpustakaan tuh banyak banget ya. Kayak cabang-cabangnya misalnya mau jadi spesialis apa gitu. Bisa kalian spesialisnya di metadata, jadi belajar RDA. Terus kalian juga bisa misalnya spesialisnya di manajemen. Itu juga bisa. Banyak sebenarnya cabang-cabangnya. Terus ya udah, ini salah satu quote yang saya suka, you get what you work for, not what you wish for. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggi atas Ya, pemaparannya. ya. Jangan dipanggil Bu Rahmi, Mbak Oh ya, aja. Bu Rahmi. Oh, Mbak Rahmi. Oke, Mbak Rahmi. Semuanya manggilnya Ya. Mbak. Oke. Oke, sip. Jadi ini kuliah terakhir ya sebelum kita UAS itu akan dibuka UAS. UAS ARA. Jadi UAS ini akan dibuka tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat tuh tanggal berapa ya? Tanggal 10. Wait, Jadi nanti bukan hari Jumat. Bukannya hari Senin itunya. apanya tuh? Bukannya hari Senin UASnya. Iya, UASnya hari Senin, deadline-nya itu hari Senin. Tapi dibukanya bisa mulai dari tanggal 10, nanti bisa dikerjakan 10, 11, 12, sampai 13. Nice. Nanti akan diinstruksikan di grup ya, ARA ya. Ya, oke. Baik, oke. Nah, tadi Mbak Anggi sudah memaparkan terkait dengan apa itu RDA, terus habis itu aplikasinya di International Libraries itu seperti apa. Kita mengambil contoh libraries atau perpustakaan yang paling baik di dunia, yaitu Library of Congress, di mana kalian juga bisa belajar praktiknya itu seperti apa sih. Tadi juga banyak yang dimention oleh Mbak Anggi, seperti mungkin yang menarik itu adalah gaji yang besar, karena teman-teman di sini kayaknya ya nggak bercita-cita menjadi pustakawan. Jadi hampir seluruh mahasiswa Mbak Anggi di UI dari tahun 2018 saya ngajar, angkatan 2018 saya ngajar, hampir 70% nggak mau jadi librarian atau nggak mau jadi pustakawan. Maunya jadi data analis atau archivist atau arsiparis. Oke. Ya, it's okay. Saya juga dulu gitu kok, nggak mau jadi pustakawan, tapi ya ini aja lah, realistis aja. Orang butuh pekerjaan, terus ya ini jurusannya ini dan bisa ngasih duit ini, yang bisa ngasih duit ya ini. Ya jadi ya emang harus saya jalanin gitu. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita diskusi aja ya di sini mungkin sampai jam 10. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan ya, raise hand teman-teman. Iya, boleh tentang apa aja kok, nggak selalu tentang si metadatanya ini. Nanya gimana keterima kerja di LOC juga boleh. Gajinya berapa juga boleh ya. Oke, silakan Anissa, Monica. Halo, kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Sebenarnya aku izin dulu ya, Mbak Rani, karena pertanyaanku tuh bakal cakupnya banyak. Banyak. Iya, bakal ini. Tapi yang pertama aku mau bahas tentang, aku lihat dulu nulis pertanyaanku. Nah, dari metadata katalogernya dulu. Kalau metadata kataloger tuh, seorang metadata kataloger itu harus menguasain basic komputer apa aja ya? Maksudnya kayak basic coding kah, perlukah coding atau apa? Nah, kalau yang itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, itu kan tadi Mbak Anggi aku manggilnya ya, itu kayak ada bakal ngekatalogin film-film apa yang tadi kayak ada Gundala, terus kalau tadi itu Tari Saman yang emang notabene-nya udah dari Indonesia, tapi Mbak Anggi tadi aku lihat juga ngekataloginin kayak Avengers, Spider-Man. Nah itu kan asalnya dari Amerika ya, kenapa kataloginya di regional ASEAN ini? Itu yang aku iniin, atau enggak kalau dibedain apa mungkin ada subtitlenya kah atau berdasarkan dubbingnya kayak gitu-gitu. Terus sama satu lagi tuh karena ada nggak sih syarat bahwa material tersebut bakal dikatalogin untuk LOC-nya? Oke. Seperti itu. Maaf ya Mbak Dami, maaf ya kalau saya nanya banyak. Nggak apa-apa. Aku jawab dulu apa itu, Bi? Kayaknya langsung jawab aja. Langsung jawab aja ya. Untuk basic komputer, ya
intinya kalian nggak gaptek aja sih kalau komputer. Soalnya ini juga karena kan si RDA itu baru diimplementasikan 2012 di Indonesia ketika saya udah lulus. Jadi ketika masuk di CNN aku dapat juga rule-nya itu baru, itu rule-nya dari CNN Atlanta yang di pusatnya. Itu juga aku belajar lagi dari awal. Lalu pas masuk LOC, RDA itu juga buta banget RDA, makanya aku training dulu selama 1 tahun gitu. Jadi intinya kalau kalian bisa, harusnya sih Gen Z itu lebih gampang mengaplikasikan komputer ya daripada generasi sebelumnya. Terus kalau misalnya coding, itu coding mark harus 0, 10, berapa 5, 20, itu nggak harus kita hafalkan karena itu udah tersedia gitu. Tersedia di situnya. Jadi kita tinggal pencet aja, terus ada listnya. Oh, mana nih yang mau dipakai? Yang 520 apa 010? Nanti di situ ada penjelasannya langsung. 010 untuk apa? 020 buat apa? Tinggal kita pencet udah gitu. Sebenarnya yang harus dikuasain ya itu RDA untuk metadata, karena untuk di seluruh dunia sekarang itu pakainya RDA gitu kebanyakan ya. Terus Avengers Spider-Man kenapa di Asia? Itu saya ngambilnya dari, jadi kan ini database-nya tuh nyambung semua ya. Di seluruh dunia tuh nyambung. Jadi sebenarnya bukan LOC aja itu tadi yang saya buka, OCLC tadi, yang data-datanya yang Spider-Man, Avengers, itu dari perpustakaan yang jadi anggota OCLC namanya. Dia itu masukin metadata dari pusat informasi dia masing-masing. Jadi semuanya ada. Dan kebetulan yang aku ambil tadi itu metadata dari LOC yang di DC, yang di Washington. Gitu. Jadi bukan di acquire di Indonesia gitu. Itu aku ngasih tahu aja kayak ada yang lain gitu. Dan biasanya tuh kalau misalnya udah ada yang bahasa Inggrisnya, karena kan kalau LOC tuh untuk usernya user orang bahasa Inggris kan, yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya yang si Spider-Man-nya udah pakai bahasa Inggris gitu di sana, nggak di-acquire lagi yang ada di Indonesia. Mungkin kalau misalnya yang unik, kayak misalnya di subtitlein atau disuliswarakan pakai bahasa Jawa gitu. Itu sesuatu yang unik buat Amerika gitu. Jadi mungkin itu bisa di-acquire sama mereka. Terus syarat-syarat untuk materinya tuh apa aja? Kalau misalnya di Southeast Asia gitu, di Indonesia lah. Di Indonesia biasanya mereka mencari buku-buku yang Kristen, yang minoritasnya Kristen, terus Buddhis, Hindu, itu dicari karena yang Islam itu udah mayoritas, jadi nggak unik gitu menurut mereka. Terus juga tentang Papua. Terus kalau misalnya di Filipina karena mayoritasnya Kristen, jadi yang dicari tentang Islam. Jadi dicari tuh yang unik-uniknya dari negara tersebut kayak gitu. Kayak gamelan itu banyak banget di apa namanya, di acquire sama LOC kayak gitu. Terus kayak dangdut itu banyak banget di acquire kayak gitu. Menjawab nggak? Oke, apakah menjawab Anissa, Monik? Ya, tadi yang terakhir itu kan dibilang kalau misalnya kayak yang unik-unik karena yang mayoritas yang dicari di acquire itu yang unik-unik PGLOC. Tapi kalau yang misalnya mayoritas sendiri ini itu akan dikatalogikan juga nggak? Iya, atau kayak cuman gimana gitu? Kenapa harus materinya unik apa enggaknya gitu? Saya nggak paham di sini. Yang mayoritas juga di acquire, tapi prefer yang unik-unik. Yang kayak tentang Muslim juga banyak banget, kayak Buya Hamka, Gus Dur, buku-buku tentang itu juga banyak gitu. Tokoh-tokoh terkenal di Indonesia itu banyak sekali gitu. Sama satu lagi boleh nggak Mbak Rafi? Kalau saya kuratan. Oke, tadi satu lagi kan yang misalnya tadi kalau misalnya yang di unik misalnya pakai subtitle Jawa kayak atau pakai dubbing Jawa. Nah, itu akan dibedakannya gimana ya dengan yang asli?
dengan kataloginya dengan film Avengers asli sama film Avengers yang udah di subtitle gitu. Nah, itu ada namanya language expression kalau misalnya di RDA. Jadi itu nanti ketahuan ditulis di situ ada ngelingnya. Kalau itu di subtitle atau ditulis suara pakai bahasa Jawa gitu. Terus kalau misalnya contoh yang lain itu adalah komiknya J.K. Rowling yang paling terkenal, Harry Potter. Dan itu kan ada 200 lebih translasi ya. Nah, itu semua ada di LOC dan semua ada metadatanya masing-masing. Dan antara metadata satu dan lain itu semua nyambung gitu. Jadi dia bertautan. Klik ini terus nyambung ke yang misalnya bahasa Perancis. Klik yang ini yang ada untuk bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi di metadatanya akan ada pembedanya. Gitu. Udah deh, segitu aja kebanyakan. Makasih ya lagi Mbak Rahmi. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi bisa kok nanya kok. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Amalia Ananda, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rahmi atas kesempatan bertanyanya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa, kalau kan putus-putus gitu suaranya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Anggi. Jadi kan kita sudah melihat gimana metadata RDA gitu kan ya Mbak. Dan dalam pengisiannya ini biasanya tuh kesalahan-kesalahan kecil seperti apa sih yang seringkali kita anggap enteng padahal itu sangat krusial gitu Mbak. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi, tadi juga kan kita juga selanjutnya mengkodekan itu melalui MARC ya Mbak. Dan MARC itu kan bisa dibuat untuk bertukar informasi dari perpustakaan atau organisasi ke organisasi lainnya. Nah ini stepnya itu seperti apa ya Mbak? Supaya kita bisa dapat informasi dari organisasi lain menggunakan MARC tersebut. Kemudian tadi pas di awal tuh sempat disebutkan bahwa Mbak sempat berada di CNN bagian arsip kalau nggak salah ya Mbak. Itu di bagian arsip ini kan berita lagi kena CNN gitu. Sementara di informasi yang sangat besar ini kan banyak sekali hoax gitu Mbak. Bagaimana sih peran kataloger untuk mengatasi hoax ini gitu Mbak? Terima kasih. Oke. Yang pertama itu yang krusial. Oke, kalau misalnya kesalahan yang krusial biasanya itu salah pengejaan di subjek. Misalnya harusnya house jadi harusnya houses. Dia kan kalau misalnya di subjek di metadata RDA itu selalu pakainya plural ya. Houses tapi kita nulisnya house aja. Kurang S-nya di belakang itu jadi nggak ketemu. Biasanya kayak gitu sih. Terus yang lainnya paling di LC classification number-nya kurang 1 atau nanti kurang 1 angka atau si klasifikasinya tuh sama dengan nomor klasifikasi yang udah ada. Kan nomornya kan harus unik ya, nggak boleh sama dengan materi yang lain. Kayak gitu sih. Itu kecil, kurang angka doang, kurang huruf doang, tapi gara-gara itu bisa jadi nggak ketemu. Makanya di salah satu tindakan preventifnya itu ada kayak namanya validasi metadata. Jadi ketika itu di-generate, nanti ketahuan tuh, oh ini kurang ini, nanti sistemnya ngasih tahu, oh ini kurangnya ejaannya, nggak validate, oh ini kurang kode ini, kayak gitu. Makanya amat sangat ketat gitu di LOC untuk metadata. Terus yang kedua untuk MARC, ya itu kan tadi aku udah kasih tahu ya, ada 020, 010, itu emang untuk seluruh dunia yang aku share tadi, yang metadatanya yang warna abu-abu. Nah itu emang udah perpustakaan di seluruh dunia itu yang jadi subscription-nya, itu emang udah pakai si MARC itu, jadi emang udah nyambung ke sistemnya mereka gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu dulu pernah jadi pernah subscribe, cuma udah enggak lagi kayak Perpusnas dulu banget itu kata. Itu juga kata bos saya ya. Dulu pernah subscribe. Sebenarnya ada sih duitnya, tapi saya nggak tahu kenapa nggak jadi
nggak subscribe lagi gitu, karena itu sangat menguntungkan banget kalau misalnya Perpusnas itu ikut di si big datanya si OCLC kayak gitu. Jadi datanya tuh jadi satu semua, nggak terpisah-pisah. Kalau Perpusnas menurut saya kan, kalau misalnya dia tentang apa sih digital library-nya itu beda lagi, cloud-nya kalau nggak salah ya, servernya. Terus kalau untuk si OPEC-nya itu beda lagi kayak gitu. Terus untuk di CNN Indonesia kan aku ngurusin digital archive ya. Nah itu sebenarnya untuk filter ke hoax-nya itu paling karena dulu baca-baca aja sih sebenarnya, karena terlalu sibuk sebenarnya, jadi nggak bisa sebenarnya filter banget kalau misalnya itu hoax atau enggak. Jadi filter utamanya itu selalu dari si jurnalisnya gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya emang pernah kejadian waktu itu breaking news apa ya, penembakan di Tamrin, bom di Tamrin yang dekat McD di Sarinah itu. Nah itu pernah ada hoaxnya, dan itu saya ketemu berita hoaxnya, dan saya langsung kasih tahu ke jurnalisnya kalau ini hoax, tidak usah disimpan gitu. Akhirnya dihapus seperti itu. Oke, Apakah baik. menjawab? Sangat menjawab, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Amalia Ananda. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, ketiga, Aulia Rahmadita. Silakan Aulia. Makasih Mbak Rami sebelumnya buat kesempatannya. Jadi aku mau tanya buat Mbak Anggi tuh ini Mbak kan tadi. Halo? Suaranya di mute. Halo? Suaranya ke mute kayak. Suaranya ke mute. Oh ya, oke, maaf. Oke, jadi aku mau tanya, kan tadi di metadata itu kan many things yang di-identify. Nah, dan perlu adanya pengupgradean. Nah, gimana kayak kita tahu kalau itu kan berarti banyak banget yang harus di-identify, dan kayak kita nggak satu per satu tahu kalau banyak ada yang perubahan gitu loh. Jadi kayak kan secara metadata ini nggak ada notifikasi kayak ini harus diubah, harus di-upgrade. Nah, gimana caranya kayak kita tahu ada hal ini nih yang harus di-upgrade gitu sih Mbak. Sama pertanyaan yang satunya lagi buat training RDA-nya itu emang ada pas kita mau masuk ke dunia yang kayak membutuhkan RDA, atau emang ada apa ya, kayak lembaga khusus yang membuat membuka training tersebut, atau kita harus otodidak gitu Mbak. Gitu aja sih pertanyaannya. Kasih Mbak sebelumnya. Iya, sama-sama. Untuk upgrade metadata itu, kalau misal menurut saya sih, kalau sebagai librarian itu kita selalu belajar terus ya. Dan belajarnya itu dengar berita. Kalau sekarang scrolling berita di sosial media itu sangat membantu. Jadi ketika emang filternya tuh di librariannya gitu. Jadi misalnya ketika kita tahu ada yang meninggal, kayak kemarin Buya, itu kan baru meninggal, itu diupdate metadatanya. Ketika ada yang tahu, biasanya si katalogernya tuh ngasih tahu ke grup, si ini meninggal nih gitu. Terus pas Habibie meninggal juga, si ini meninggal. Terus kalau misalnya ada yang ganti nama karena dia menikah dengan seseorang, biasanya kalau perempuan ganti nama tuh pas menikah kan, jadi nama belakangnya ganti nama suaminya, itu biasanya diinfokan juga ke grup kami kalau misalnya ini dia baru menikah sama ini, dia bisa jadi kemungkinan ganti nama loh, kayak gitu. Dan itu emang informasi tuh emang kita harus update terus, makanya nontonnya berita kayak gitu, terus scrolling di sosmed, terus yang lagi hype apa kayak gitu. Dan itu kalau misalnya kita tahu nih, nih lagi hype misalnya Justin Bieber gitu, itu bisa nanti di acquire-nya tentang si Justin Bieber gitu. Terus untuk training sendiri RDA itu waktu itu saya di-provide-nya dari LOC gitu. Trainingnya training dari LOC, diajarinnya sama trainer di LOC. Dan itu setahu saya tuh yang bisa ngasih training itu ya cuma dari lembaga RDA-nya aja. Dan di
Indonesia itu Perpusnas saya tahu karena ada teman saya juga jadi kataloger, itu baru di training RDA, dan itu dari lembaganya dari Perpusnas untuk anggota Perpusnas ya gitu. Dan emang nggak ada dari luar tuh, nggak ada. Makanya ketika masuk ke apa namanya, ketika masuk perusahaan tersebut biasanya dikasih rule-nya gitu. Dan untuk kita ada training dari luar gitu umum nggak ada sama sekali. Jadi emang harus ke perusahaan yang provide si RDA karena subscription-nya itu mahal sekali. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Aulia. Lanjut ke pertanyaan keempat. Karol, silakan Karol. Oke, terima kasih Mbak Rahmi atas kesempatannya dan terima kasih Bang Anggit tadi atas pemaparannya. Jadi saya tuh punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi ada dari metadata gastronomi 100 plus tempe tadi itu kan saya lihat di pengarangnya itu kan ditulis and for others. Nah, setahu saya itu kalau di RDA itu kan udah nggak ada rules of three gitu ya. Jadi kayak semuanya harus ditulis. Nah, itu kenapa ditulisinnya kayak gitu pengarangnya. Nah, terus yang kedua, yang buat kalau di LOC itu pensubjekan bahan pustaka itu ada divisi yang lain atau dari metadata katalogernya juga, Mbak? Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, bentar ya. Yang tadi gastronomi itu emang sekarang rule-nya itu kalau misalnya pengarangnya lebih 3 itu bisa ditulis and for others. Tapi kalau misalnya mau ditulis semua juga nggak apa-apa. Cuma itu kalau nggak salah ya, pengarang yang lainnya itu sebagai kayak sub pengarang gitu. Jadi porsinya itu tidak terlalu penting. Karena dia dikasih tahu kalau misalnya dia pengarang utamanya adalah si Made tadi gitu. Jadi emang ada subjek penilaian dari kataloger apa perlu ditulis semua atau enggak, tapi biasanya kalau misalnya lebih dari 3 pengarang itu enggak ditulis semua, maksimal 3 pengarang gitu. Terus untuk subjek itu subjek di LOC di DC itu banyak banget, tapi tetap di bawahnya metadata. Metadata itu yang utama. Jadi kan metadata tuh ada 3 tuh tadi. Ada deskriptif, ada authority record, sama si subjek. Nah, untuk deskriptif sama authority record itu di sana, kalau di sana, itu dibagi lagi. Jadi dia ada departemen sendiri, tapi di bawah metadata. Jadi dia cuma ngurusin si deskriptif, namanya dia deskriptif librarian di sana. Terus untuk subjek juga namanya subject librarian. Tapi karena di sini regional office nggak bisa dibagi-bagi gitu dan orangnya nggak terlalu banyak kan di regional office, jadi semuanya di metadata. Jadi satu orang kataloger itu harus bisa 3 itu gitu. Dan di Washington DC juga di subjek itu ada banyak subjek untuk music sendiri departemennya, terus subjek untuk law hukum sendiri, terus untuk motion picture sendiri. Dan karena itu gede banget gitu. Ya kayak gitu kira-kira. Apakah menjawab? Jadi kalau untuk pengarang gitu tuh kalau di LOC sendiri kalau udah lebih dari 3 ditulisnya nggak semuanya ya Mbak ya? Enggak. Others. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Karol. Ini ada 2 persepsi soalnya Mbak Anggi. Jadi kemarin pas waktu kuliah tamu itu harus ditulis semuanya, tapi kalau misalnya di LOC for others itu bisa juga gitu. Iya, itu kebijakan namanya LC practice. Jadi emang di LOC emang kayak gitu kalau misalnya lebih dari 3, karena itu bisa mempersingkat waktu banget. Kalau misalnya 4 tuh atau 10 gitu, ada autornya 10, itu bisa ngerjain katalognya itu bisa 1 harian kayak gitu untuk ngerjain 1 material, dan itu wasting time. Jadi makanya ketika dia porsinya sedikit si authornya, makanya dia hanya ditulis entry others seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Anggi. Iya, kita lanjut ke pertanyaan keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Alim, silakan Alim.
Ya, terima kasih Mbak Raffi atas kesempatannya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini lumayan umum sih ya sifatnya. Maaf sebenarnya apakah suara saya jelas? Iya, jelas. Iya. Jadi pertanyaan ini bersifat umum, tidak berhubungan banget dengan metadata kataloger yang telah dipaparkan Mbak Anggi. Saya ingin bertanya, sebenarnya jurusan ilmu perpustakaan ini bisa berkecimpung di bidang rekam medis nggak ya? Soalnya mengingat rekam medis itu sendiri sudah ada program studinya atau jurusannya tersendiri kan. Nah, dari berbagai dosen tamu, narasumber, ataupun dosen saya sendiri selama saya kuliah di Universitas Indonesia ini, tidak ada gitu yang menyinggung jurusan ilmu perpustakaan bisa berkecimpung di rekam medis gitu. Oke. Saya kan tahu kalau misalnya berkecimpung di rekam medis harus bisa menguasai tentang ilmu kesehatan gitu, tapi kan ilmu perpustakaan sendiri itu banyak berkecimpung di dunia perbankan, terus bahkan dunia kreatif kayak seperti Mbak Andi di CNN dan lain-lain. Mengapa tidak ada yang menyinggung soal bidang rekam medis? Sudah, itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mungkin kalau misalnya mungkin yang lain belum ada bukti nyata kali ya, ada librarian yang kerja di sini. Kalau saya tuh ada, ya emang teman saya kerja di bidang tersebut. Jadi kayak contoh yang di Washington itu kan tadi saya sebutkan ada librarian yang khusus untuk hukum, khusus ada untuk medical juga ada. Nah itu nggak melulu harus lulusan kedokteran atau lulusan hukum. Jadi emang harus di training dulu untuk ngasih tahu ada istilah-istilah ya, di hukum seperti apa, di medical seperti apa, kayak gitu. Dan untuk yang librarian di rekam medis itu ya emang ada di Indonesia seperti itu, kayak gitu. Dan biasanya kalau di Indonesia tuh lebih absurd lagi gitu, nyari misalnya buat buat ngurusin arsip sama perpustakaan nyarinya tetap librarian, rekam medis librarian. Jadi sebenarnya kita tuh bisa di industri apa aja selama perusahaan itu punya arsip atau perusahaan itu punya metadata gitu. Seperti itu sih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Ani. Iya, sama-sama. Izin mau nambahin, Alin. Terima kasih Alin sama Mbak Anggi. Ini terkait dengan pertanyaannya Alin. Ini akan dibahas sih sebenarnya di MK Profesi Informasi. Di situ nanti akan dibahas juga profesi-profesi apa aja yang berkaitan sama ilmu perpustakaan. Benar katanya Anggi, waktu itu juga ada teman yang kerja di mana namanya? Rumah sakitan ya, rumah sakit. Nah, salah satu pengarang buku rekam medis itu kan saya kurang tahu itu profesor atau bukan, salah satu anaknya Bung Hatta. Saya lupa namanya siapa, anak yang kedua itu juga berkaitan dengan rekam medis, tadinya memang FKM, terus habis itu menerbitkan buku terkait korelasi antara ilmu perpustakaan dan juga rekam medis gitu. Tadinya juga anaknya dari Bung Hatta ini apa ya namanya istilahnya, disarankan untuk menjadi kepala perpustakaan nasional waktu itu. Jadi nanti mungkin akan diajarkan di MK Profesi Informasi ya Alin ya. Sip. Siap, terima kasih. Oke, makasih Alin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Afifah, silakan Afifah. Baik, sebelumnya mohon maaf saya izin nggak on cam karena ada masalah jaringan. Terima kasih atas kesempatan bertanya-nya Mbak Rahmi. Terima kasih juga Mbak Anggi atas pemaparan materinya. Di awal kan tadi Mbak Anggi mention ya, metadata itu informasi yang ada di entitas. Nah, pertanyaan saya, di dalam dunia kerja sendiri itu seberapa jauh sih informasi yang bisa tercantum di dalam metadatanya? Apa ada kayak batasan tertentunya untuk seberapa spesifik informasi di metadatanya? Terima kasih. Ya, untuk informasi di metadata sebenarnya tidak terbatas. Tapi kalau misalnya di LOC sendiri, dia bikin kayak 3 besar. Nah, itu tadi yang saya paparkan di deskriptif cataloging itu misalnya ada
judul bukunya apa, terus penerbitnya siapa, terus diterbitkan tahun berapa. Sebenarnya kalau misalnya mau dijabarkan satu-satu itu banyak banget dan itu tidak terbatas. Cuma kan waktu manusia itu terbatas ya untuk melakukan itu. Dan pekerjaan kataloger ini belum bisa digantikan oleh robot sepenuhnya. Paling bisa cuma untuk apa namanya? Untuk scanning. Kalau robot itu scanning, misalnya dari buku di scanning terus dijadiin metadata seperti itu. Tapi untuk penghubungan link antara rekod satu dan rekod lainnya itu masih harus dikerjakan manusia seperti itu, dan sampai saat ini belum tergantikan oleh robot atau AI ya, kayak gitu. Menjawab nggak, Nur? Apa perlu ditambahkan? Sudah terjawab, Mbak Anggi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Afifah. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk dari tadi yang saya lihat mahasiswi semua nih yang nanya. Mahasiswanya kemana nih? Silahkan tanya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan lagi, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Nggak usah tentang metadata semua juga nggak apa-apa kok. Mungkin saya mau nanya, boleh? Silakan, Yusron. Simpel aja sih sebenarnya. Kalau profesi metadata kataloger itu pesaingnya dari jurusan lain ada nggak sih, Mbak? Atau hanya dari lulusan ilmu perpustakaan aja? Kalau untuk saat ini sih ilmu perpustakaan aja. Tapi sebenarnya setiap orang lulusan manapun di tren RDA 1 tahun itu pasti bisa gitu. Cuma kalian itu unggul di basicnya udah ada. Jadi lebih gimana ya, lebih bisa zoom out gitu, ketahuan kalau misalnya ini gimana, terus ada natural language seperti apa, sinonim antonim seperti itu. Untuk saat ini ya untungnya masih didominasi oleh jurusan ilmu perpus seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nandini. Baik, terima kasih untuk paparannya tadi Bu Anggi. Saya punya pertanyaan berdasarkan pertanyaan sebelumnya. Jadi saya penasaran, apakah ada jadwal khusus atau pengecekan berkala bagi katalog untuk membaharui setiap metadatanya? Dan yang kedua, untuk yang Ibu share screen tadi, apakah aplikasi OCLC Connection itu tuh berarti back-end-nya dari website LOC ya, Bu? Oke. Untuk jadwalnya, untuk pengecekan itu nggak ada. Tapi di LOC sendiri itu ada yang ngecek itu namanya robot gitu untuk ngecek ini metadata ada yang error nggak di seluruh database. Dia biasanya nge-scanning semuanya gitu. Dan itu nggak ada jadwalnya, seketemunya aja. Kalau misalnya ada yang error, pasti nanti kataloger yang buatnya tuh dikasih tahu, dikasih email, oh kalau ini error nih, lo harus betulin nih, kayak gitu. Terus tadi yang kedua apa, maaf? Untuk yang Ibu share screen tadi di awal-awal tuh kan yang OCLC Connection itu kalau misalnya itu tuh berarti back end dari website-nya LOC ya, Bu? Sebenarnya saya nggak terlalu ngerti istilah back end sih, tapi itu seperti OPEC di perpus UI aja kan ada OPEC-nya tuh lontar. Nah ini pakainya OCLC kayak gitu. Oh iya. Gitu. Ya paham, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, makasih Nandini. Iya betul. Itu back end Nandini. Lanjut ya. Kalau front end tampilannya user interface-nya gimana? Oh, oke. Kalau back end itu yang dimasukin, yang diinput sama programmer sama kataloger gitu. Lanjut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya pengen follow up pertanyaannya dari Yusron. Saingannya di Ilpus di train 1 tahun kan ya tadi, siapapun bisa masuk. Tapi untuk LOC sendiri, berapa rasio yang masuk ke LOC saat ini? Jadi misalkan di LOC pustakawannya ada 10 orang gitu, terus habis itu angkatannya ada berapa aja sih? Apakah memungkinkan seorang fresh graduate masuk ke LOC atau ada apa ya namanya, prosesnya gimana? Oke. Untuk di LOC sendiri ini yang di kantor Jakarta ya.
Di kantor Jakarta itu stafnya ada sekitar 50-an lebih, dan itu 90%-nya adalah pustakawan. Jadi yang nggak pustakawannya itu cuma bagian budget. Jadi kan di LOC Jakarta ini ada bagian budgeting, ada bagian acquisition, ada cataloger, ada preservation. Preservation tuh kayak misalnya ini bukunya rusak harus diapain, hampir sama kayak di Perpusnas sih sebenarnya. Terus koran dijadiin digital itu juga di preservation. Iya kayak gitu. Cuma yang dan biasanya tuh kalau LOC itu hire tuh biasanya yang sudah pengalaman sih, seperti itu. Untuk fresh graduate kalau misalnya belum pengalaman biasanya kecil kemungkinan ya masuk LOC biasanya, karena dia selalu hire-nya yang udah pengalaman, setidaknya ada pengalaman 1 tahun lah di dunia perpustakaan. Oke. Baik, terima kasih jawabannya, Mbak Anggi. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya lagi, boleh nggak? Boleh, silakan, Carol. Oke, jadi ini saya mau nanya, kenapa OPEC di LOC itu user interface-nya tuh kayak bener-bener minimalis, terus kayak nggak terlalu entertaining gitu, Mbak? Kalau yang OCLC itu kan OPEC buat kataloger ya. Kalau yang untuk OPEC usernya ada lagi. Bentar. Saya kasih. LC katalog. Kalau yang LC katalognya itu lebih untuk user gitu, lebih cantik lah kelihatannya. Jadi saya share screen ya. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi tuh untuk kataloger aja gitu. Nah, ini bisa ditulis kayak gini, mau dari mana nyarinya, atau nyari tentang makanan tempe apa gitu bisa. Kayak gitu. Nah, ini yang buat usernya kayak gini. Kalau yang tadi emang buat kataloger aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Iya, sama-sama. Ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Anin, Dita. Oke, selamat pagi Mbak Fahmi dan Mbak Anggi. Sebenarnya terima kasih atas penjelasannya. Saya izin bertanya. Jadi kan kalau di Indonesia sebenarnya kalau perpustakaan yang ada di seluruh daerah itu apa sih kayak istilahnya melihat ke atas pada perpustakaan nasional nih, Perpusnas. Nah, kalau LOC kira-kira membawahi apa ya di Indonesia? Terima kasih sebelumnya. Membawahi apa? Nggak ada sih sebenarnya. LOC ya udah sendiri aja. Jadi dia emang suka-suka dia mau acquire material apa. Nggak ada membawahi apa-apa gitu. Jadi benar-benar berdiri sendiri ya LOC di Indonesia? Terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana ya? Ini pengen nambahin aja sedikit ya. Iya. Boleh. Fungsi dari perpustakaan nasional itu adalah satu, mendepositkan keseluruhan materinya di negara itu. Tapi LOC itu kan dia punya cabang tuh di mana-mana seperti yang Mbak Anggi bilang. Dia tujuannya di Indonesia adalah mendepositkan keseluruhan karya yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan depositnya udah ada di Perpusnas, otomatis juga ada di Perpus LOC gitu. Yang saya tahu sih LOC lebih aktif untuk mencari ini ya bahan pustaka di Indonesia termasuk skripsi, jurnal dan sebagainya dibanding di Perpusnas. Kalau di Perpusnas kan agak prosedural dan juga regulasinya tuh kompleks banget. Jadi tupoksinya atau tugas fungsi dan pokoknya itu lebih apa ya namanya ribet di Perpusnas dibandingkan di LOC. Jadi LOC ini kayak apa yang dicari itu pasti ada di
istilahnya apa ya, bagi Google-nya Indonesia atau Google-nya di seluruh dunia, tapi scientific information-nya lebih tinggi gitu. Itu sih salah satu fungsi dari Perpustakaan Nasional adalah mendepositkan keseluruhan bahan pustakanya di negara tertentu. Gitu. Terima kasih Mbak Rami. Ya, terima kasih. Dulu ada satu profesor saya yang bilang kalau misalkan kalau negara lain bisa menyimpan segala sesuatunya dengan baik, kenapa tidak? Kenapa kok harus menunggu orang untuk mendepositkan yang lebih baik gitu dibanding menyerahkannya ke negara yang lain. Walaupun emang nggak baik ya, tapi istilahnya kita belajar dari pendahulu-pendahulu yang mungkin lebih ahli dibandingkan di negara sendiri. Sebenarnya saya juga agak dilema karena ngasih infonya tuh ke negara lain gitu, bukan ke negara sendiri gitu. Saya dapat ilmunya dari negara itu dan saya ngasih apa yang saya tahu tentang Indonesia tuh ke Amerika gitu, bukan ke Indonesia. Begitu. Oke. Sip, kalau gitu karena waktu sudah menunjukkan waktu 9.45, mungkin kata penutup dari Mbak Anggi sebagai dosen hari ini. Oh ya, thank you udah dengerin saya ngoceh-ngoceh tentang LOC, tentang metadata. Sebenarnya mau ngasih selamat sih. Selamat udah masuk UI ya, tahun 2021 udah mau punya adik kelas. Nanti kalian akan ngerasain sendiri kalau pas udah lulus kayak gimana, linknya JIP UI itu seperti apa. Dan insya Allah dapat kerjaan itu cepet gitu. Oke, jadi jangan putus semangat ya. Kalau misal mau kerja di luar negeri, please bisa banget di Singapura itu lagi nyari banget, di Australia untuk metadata cataloger itu banyak banget. Ya, tapi kalian harus S2 minimal kalau misalnya belum ada pengalaman ya. Oke, semangat ya semuanya ya. Oke, kalau gitu terima kasih saya ucapkan untuk Mbak Anggi untuk pemateri hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa on cam semuanya supaya saya bisa laporan ke Bu Anon dan Ibu Yeni siapa aja mahasiswa yang hadir dan yang tidak hadir. Nah ini tuh apa ya? BTS Bang. Bisa kok, bisa. Atau fitur balik juga nggak apa-apa. Gen MZ. Lanjut, yang lain ditunggu on cam 1 menit ya. Semester depan insya Allah udah offline tahu saya. Jadi kita bisa tatap muka dan juga mungkin bisa main-main ke LOC kalau ada waktu ya, Bang. Boleh nanti saya ngomong sama bos saya kalau misalnya mau berkunjung ke LOC di Kedubes Amerika. Asik. Sip. Thank you. Oke, slide pertama dulu ya. Nah. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Untuk UAS nanti akan dibuka di tanggal 10 hari Jumat. Dan, terima kasih, Bu. Iya, dan akan diinformasikan ya di grup selanjutnya. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam.